percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau katakan Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, amin. Ya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Dia berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan setiap kami Tuhan. Kau yang bersabda ya Bapa, dan selamatkan kami. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Engkau yang berfirman, selamatkan kami. Engkau yang bersabda. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk hari yang Kau berikan, untuk anugerah yang Kau berikan, untuk kesempatan ini kami boleh bersama-sama memuji Engkau, bersama-sama menyembah Engkau. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, berbicara atas setiap kami ya Bapa. Kami siap dibentuk oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 Juli 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan hukuman yang pantas. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Roma 6 ayat 15-23. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Mazmur pasal 81 sampai pasal 87. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Roma 6 ayat 23, demikian firman Tuhan.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Setelah mempelajari teks Roma 6 ayat 15-23, terdapat beberapa pokok penting yang perlu dihayati. Yang pertama, apakah orang-orang yang telah dibawa kasih karunia Allah bebas berbuat dosa? Dalam ayat yang ke-15. Hingga kini masih terdapat orang Kristen yang salah memahami kasih karunia Allah. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma atau tanpa syarat kepada manusia. Menurut doktrin Kristen, bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah kepada manusia berdosa. Hal itu dilakukannya karena kesempurnaan kasih-Nya terhadap manusia. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal yang semestinya ditanggung oleh manusia itu sendiri. Konsep yang begitu mulia ini sering disalahpahami oleh beberapa orang Kristen. Terdapat di antara orang Kristen yang beranggapan bahwa orang Kristen akan memperoleh keselamatan walaupun lalai menjadi orang Kristen yang baik. Anggapan seperti ini tentu saja sangat jauh dari konten yang terkandung di lamanya. Perlu dipahami secara baik, pada pertobatan yang pertama, tidak ada dosa yang besar yang tidak dapat diampuni oleh kasih dan kemurahan Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Setelah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaknya dipahami bahwa tuntutan pertobatan hendaknya mengeluarkan buah. Percaya kepada Yesus Kristus, tekun mengikuti pembelajaran yang disampaikan atau pemuridan, berdoa, membaca Alkitab, dan menyediakan diri untuk ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berusaha menyenangkan hati Tuhan secara terus-menerus. Jangan takut menjadi orang Kristen yang baik. Untuk selanjutnya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hendaknya dihayati dengan sungguh-sungguh. Demikian, setelah menjadi orang Kristen, tidak ada dosa yang kecil yang luput dari hukuman Tuhan. Karena itu, menjadi orang Kristen hendaknya menjadi pengikut Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, menjadi hamba dosa atau kebenaran dalam ayat 16. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki kemampuan untuk menambah perbuatan dosanya. Manusia berdosa tidak memiliki kesadaran untuk menepiskan dosanya dengan upayanya sendiri. Manusia berdosa tidak mampu menyucikan dosanya. Inilah yang dimaksud dengan di bawah kutuk dosa. Hidup diperbudak oleh dosa. Dosa membawa manusia pada kematian kekal yang tidak dapat ditolak. Inilah yang dimaksudkan ayat ini. Manusia berdosa menjadi hamba atau budak dosa dan atau dililit dosa. Sementara hamba kebenaran adalah kebalikan dari hamba dosa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus hendaknya menghayati sungguh-sungguh bahwa kebenaran dimulai oleh beriman atau percaya dan atau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sementara seluruh manusia yang berada di dunia ini menyembah kepada ilah atau berhala dan atau dewa-dewa buatan manusia itu sendiri. Allah memanggil Abraham. Abraham percaya pada panggilan itu. Abraham meninggalkan dewa-dewanya, keluarganya, kampungnya, kaumnya, dan bangsanya untuk mengikuti panggilan Allah. Kepercayaan atau panggilan dan atau tindakan itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Inilah awal mula doktrin agama Kristen yang berkata, iman yang membenarkan. Tanpa percaya kepada Tuhan terlebih dahulu, orang-orang berdosa tidak memiliki inisiatif untuk berbuat baik dan menyelamatkan dirinya dari hukuman akibat dosa yang diperbuatnya. Orang berdosa tidak dapat menyogok Tuhan dengan perbuatan baiknya, karena perbuatan orang berdosa hanya bagaikan kain kotor di pemandangan Tuhan. Amal saleh atau perbuatan baik orang-orang berdosa akan batal tanpa diawali oleh beriman atau percaya kepada Tuhan terlebih dahulu. Tidak mungkin perbuatan baik lebih berkuasa daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini perlu disadari oleh setiap orang yang selalu bergumul untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Lalu yang ketiga, mentaati pengajaran yang telah diteruskan dalam ayat 17.
Rasul Paulus menyadari betul bahwa pengajaran untuk pengembangan kompetensi diri sendiri adalah investasi yang tidak pernah merugikan siapapun. Karena orang yang tidak terpelajar saat ini bukanlah orang yang tidak dapat menulis, membaca, dan berhitung, tetapi yang gagal mengembangkan potensi dirinya. Setiap orang Kristen, yaitu dari semua golongan umur, hendaknya menjadi warga jemaat yang menyadari pentingnya mendapat pengajaran terus-menerus. Pengajaran yang berkualitas akan mempengaruhi setiap warga jemaat untuk meningkatkan potensi dirinya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya setiap hari. Karena dampak pengajaran yang mendasar, kuat, dan berkualitas, kita akan menyaksikan pemandangan yang mengagumkan, yakni saat orang-orang Kristen bergumul untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan yang dihadapinya. Inilah salah satu indikator pendidikan yang berhasil pada setiap warga jemaat, kapan dan dimanapun. Lalu yang keempat, upah dosa adalah maut. Apa yang dimaksud dengan maut? Maut artinya mati. Jadi, akibat dosa adalah kematian yang kekal. Setelah Allah melihat kenyataan yang akan dihadapi oleh seluruh manusia, Ia langsung merancang keselamatan bagi orang berdosa jauh sebelum Adam dan Hawa diadili dan dihukum. Kasih karunia mendahului hukuman yang semestinya ditimpakan kepada manusia akibat dosa yang diperbuatnya. Lalu terakhir yang kelima, kasih karunia Allah mendatangkan hidup yang kekal dalam ayat 24. Karena itu, hendaknya tidak terdapat di antara manusia yang membanggakan perbuatan baiknya karena manusia berdosa. Sekali lagi, manusia yang masih berada di dalam dosa tidak memiliki potensi untuk berbuat baik untuk memperkenankan hati Allah. Kedatangannya ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa semata-mata hanya karena kasih-Nya semata-mata. Dengan menyadari hal ini, yang muncul dalam hati dan pikiran manusia berdosa yang telah diselamatkan hanyalah ucapan syukur seraya berkomitmen setia, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman-Mu merema bagi setiap kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Bapa, sebab upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia-Mu ya Tuhan, sungguh luar biasa bagi setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.